Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Muarif dengan kode NIM G04219041. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank dan rasio Kamel untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional perbankan. Tingkat kesehatan bank menurut ahli, yaitu Trindaro dan Budi Santoso, pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas. Karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi yaitu yang pertama ada kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang nomor 2, kemampuan mengelola dana. Dan yang nomor 3, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang nomor 4, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lainnya. Dan yang terakhir nomor 5, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya ada tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP/2004 merupakan penilaian terhadap faktor permodalan kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Selanjutnya ada rasio Kamel. Rasio Kamel sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kapital atau aset permodalan, yang kedua ada aset quality atau kualitas aset, yang nomor 3 ada manajemen, yang nomor 4 ada earning atau rentabilitas, yang nomor 5 ada likuiditas. Yang selanjutnya permodalan atau kapital. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yaitu kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang nomor 2, komposisi permodalan. Yang nomor 3, tren ke depan atau proyeksi KPMM. Yang nomor 4, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding dengan modal bank. Yang nomor 5, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Yang nomor 6, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. Yang nomor 7, akses kepada sumber permodalan. Yang nomor 8, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Selanjutnya ada kualitas aset atau aset quality. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama ada aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif. Yang nomor 2, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Yang nomor 3, perkembangan aktiva produktif bermasalah atau non-performing aset dibandingkan dengan aktiva produktif. Yang nomor 4, tingkat kecukupan pembentukan pengisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang nomor 5, kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Yang nomor 6, ada sistem kaji ulang atau review internal terhadap aktiva produktif. Selanjutnya ada manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama ada manajemen umum, yang kedua ada penerapan sistem manajemen risiko, yang ketiga ada kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Selanjutnya ada rentabilitas atau earning. Penilaian pendekatan
kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ada return on assets atau ROA, yang kedua ada return on equity atau ROE, yang ketiga ada net interest margin atau NIM, yang nomor 4 ada biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional atau disebut BOPO. Yang nomor 5 perkembangan laba operasional. Yang nomor 6 ada komposisi portofolio aktiva produktif dan diverifikasikan pendapatan. Yang nomor 7 penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Yang nomor 8 prospek laba operasional. Selanjutnya ada likuiditas atau liquidity. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. 1 month maturity mismatch ratio, loan to deposit ratio atau LDR, proyeksi arus kas 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti, kebijakan dan pengelola likuiditas atau asset and liability management atau ALMA, kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya, dan stabilitas dana pihak ketiga atau DPK. Sekian dari saya. Wallahu wafiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.